Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nida Muyasaro. Ada teman saya Pira Yamin Putri dan Indah Ayu Mahmuda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang audit laporan laba rugi. Definisinya pada laporan laba rugi adalah bagian dari pelaporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan segala unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Unsur yang terdapat di dalam laporan laba rugi yang pertama pendapatan, kedua beban, ketiga keuntungan, dan yang terakhir ada kerugian. Di sini ada contoh laporan laba rugi pada PT Langit Cerah. Laporan laba rugi periode September 2021. Yang pertama, pada pendapatan itu ada penjualan bersih sebesar 800 juta. Yang kedua, pendapatan sewanya 100 juta. Jadi total pendapatan itu ada 900 juta. Beban-bebannya ada HPP, beban penjualan, beban administrasi, beban bunga, dan beban lain. Lalu selanjutnya laba sebelum pajaknya ada dan pajak dan laba bersih. Pertama adalah pendapatan. Apa itu pendapatan? Pendapatan itu adalah arus masuk seperti kas dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas. Nah, contoh aktivitasnya itu yaitu penjualan barang atau pelayanan jasa yang dilakukan oleh perusahaan sehingga diterimanya pembayaran atas penjualan tersebut. Nah, beda dengan penambahan modal oleh pemegang saham. Penambahan modal oleh pemegang saham itu kan juga menyebabkan arus masuk kan. Tetapi penanaman modal itu berasal dari uang pribadi pemegang saham, bukan dari aktivitas perusahaan. Maka bukan disebut sebagai pendapatan. Jadi pendapatan itu hanya dari aktivitas perusahaan. Kemudian beban. Beban ini itu pengeluaran atau pengorbanan untuk membayar segala jenis biaya untuk aktivitas perusahaan. Contohnya biaya gaji, biaya listrik dan air, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Nah, beban juga tidak mengakibatkan penurunan yang menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Maksudnya jadi contohnya nih, ketika pemilik saham mengambil pref itu kan sama-sama menyebabkan arus keluar. Bedanya pref ini bukan pengeluaran untuk aktivitas perusahaan sehingga akan mengurangi modal. Jadi jika beban itu hanya yang menyangkut dengan aktivitas perusahaan. Kemudian tujuan dilakukannya audit laba rugi perusahaan. Yang pertama, memastikan bahwa internal kontrol atau sistem pengendalian internal pada perusahaan yang diaudit itu sudah cukup baik atau cukup kuat. Karena jika sistem pengendalian internal tidak baik, maka akan sangat banyak kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Kemudian yang kedua, meyakinkan auditor bahwa semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan baik dari kegiatan operasi atau di luar kegiatan operasi itu sudah dicatat semua. Jangan sampai ada pendapatan yang belum dicatat atau diakui. Kemudian memastikan bahwa tidak ada pendapatan yang bukan menjadi hak perusahaan itu dicatat. Jadi jangan sampai ada pendapatan yang bukan hak kita itu dicatat sebagai pendapatan. Bisa saja itu pendapatan dari bisnis mandiri pemilik atau bisnis yang di luar dari perusahaan kita. Kemudian memastikan semua biaya dan beban sudah dicatat menggunakan cut off yang tepat. Cut off itu pisah batas antara tahun ini dengan tahun berikutnya. Misalnya di beban gaji, misalnya Rahmat karyawan PTA yang seharusnya menerima gaji di tanggal 1 Januari 2020 itu untuk gaji bulan Desember
diterimanya kan 1 Januari 2020. Jadi ketika tanggal 1 Januari Rahmat tidak masuk karena sakit, kemudian Rahmat menerimanya ketika dia masuk di tanggal 3, maka kita tetap mengakui bahwa gaji tersebut itu adalah gaji bulan Desember yang diberikan tanggal 1, bukan tanggal 3. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya fluktuasi yang besar dalam perkiraan pendapatan dan beban. Jadi fluktuasi yang terjadi itu selisihnya tinggi atau tidak. Jika tinggi, maka kemungkinan ada penyimpangan yang terjadi atau salah catat. Prosedur audit laporan laba rugi perusahaan. Yang pertama, mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol akan pendapatan dan beban. Prosedur pertama ini dilakukan dengan menggunakan tools khusus, yaitu seperti internal control questionnaires, flowchart, atau narrative memo. Tools ini digunakan untuk membuat siklus penjualan, siklus pembelian, piutang, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan kewajiban. Yang kedua, membuat perbandingan rasio keuangan. Prosedur kedua ini dilakukan dengan memeriksa rincian laporan laba rugi pada periode tersebut. Rincian ini berupa angka perbandingan antara periode saat ini dengan periode sebelumnya. Selanjutnya dilakukan kegiatan analisis rasio keuangan dan menghitung returns on investment dan return of equity. Selain itu, tahap ini juga menyangkut kegiatan analitika review prosedur yang berfungsi untuk mendapatkan gambaran kinerja perusahaan. Yang ketiga, memeriksa rincian laba rugi. Pada prosedur ketiga, rincian laba rugi bisa mulai diperiksa. Perincian ini diperiksa dan dibandingkan dengan biaya untuk periode yang sama. Pada prosedur ini pula dilakukan perhitungan variansi atau tingkat keragaman data baik secara nominal ataupun persen. Analisa variance ini bisa menunjukkan kualitas laporan sehingga bisa diketahui jika terjadi penyimpangan budget. Yang keempat, memeriksa rincian penerimaan. Penerima perusahaan harus diperiksa dengan rincian menurut jenis barang atau juga menurut area jualnya. Rincian ini juga menyangkut kualitas barang dan nilai uangnya per tahun atau per bulan. Selanjutnya bisa dilakukan perbandingan dengan jumlah barang yang dijual melalui tes basis. Yang kelima, memeriksa cut-off penjualan dan pembelian. Prosedur kelima berupa pemeriksaan cut-off dilakukan untuk melihat ada tidaknya pergeseran waktu dalam pencatatan penjualan dan pembelian. Yang keenam, memeriksa subsequent payment. Subsequent payment adalah pembayaran sesudah tanggal neraca hingga mendekati habisnya audit. Pemeriksaan akan subsequent payment ini sendiri dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya beban atau liabilitas yang tidak tercatat. Selain itu, kemungkinan penerimaan tak tercatat juga harus diperiksa melalui subsequent collection. Yang ketujuh, menganalisa pos biaya dan pendapatan. Pos biaya atau pendapatan harus juga dianalisis karena bisa saja ditanyakan pihak pajak atau dalam pengisian SPT. Penganalisaan beberapa pos biaya ini dilakukan dengan memecah jumlah perkiraan menjadi bagian-bagian kecil dan diperiksa secara sampling. Sebagai contohnya itu, pos biaya dipecah menjadi biaya entertainment, biaya sumbangan, dan lainnya. Yang 8, memeriksa peraturan pajak. Penting bagi auditor untuk juga memeriksa kembali bagaimana peraturan pajak terbaru terkait biaya-biaya yang memang akan berkaitan dengan pajak. Pemeriksaan ini dilakukan dengan melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Yang kesembilan, memeriksa biaya gaji. Pada prosedur kesembilan ini terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu memeriksa daftar gaji per bulan atau beberapa bulan untuk kemudian dianalisa PPh 21-nya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pajak yang dibayar dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu melakukan perbandingan total biaya gaji dengan perhitungan laba rugi pada SPT PPh 21. Jika PPh 21 ditanggung perusahaan, artinya perhitungan dilakukan dengan gross up. Sedangkan jika dibayar oleh karyawan, maka PPh 21 ditambahkan dalam gaji yang juga bisa diakui sebagai biaya perusahaan.
Langkah yang ketiga yaitu melakukan perbandingan data dalam daftar gaji dengan data pegawai. Lalu langkah keempat yakni melakukan observasi saat pembayaran gaji untuk memastikan tidak ada pegawai fiktif. Yang ke-10, memeriksa standar akuntansi keuangan. Prosedur terakhir yaitu melakukan pemeriksaan akan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan penyajian laporan laba rugi sudah sesuai standar. Selanjutnya ada prosedur pemeriksaan audit, yaitu inspeksi, pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, pemeriksaan bukti pendukung, dan yang terakhir pelaksanaan ulang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.